Sosialisasi metode. Syiar Senyum Quran. RPA, Rumah Penghafal Al-Quran. Subulun Najah. Saya mencanangkan secara pribadi ingin membuat sebuah resolusi di dunia dakwah ya. Karena memang kalau orang-orang bilang 40's beginning party, kalau saya 40's beginning dakwah. Jadi 1447 adalah resolusi, setiap tahunnya harus lebih baik. Setiap tahunnya harus ada karya dakwah, apapun itu bentuknya. Yang penting motivasinya mudah-mudahan Allah menjaga hati kita tetap ikhlas, lillah, fisabilillah, lil izzu sama muslim. Gitu Mbak, kira-kira. Yang pertama adalah data ya. Data-data yang dimiliki PT IKI itu di 67% buta huruf Al-Quran di Indonesia. Ini kan ironis ya, di Indonesia ini sebetulnya memiliki karakteristik Islam yang memang keturunan ya, dari dulunya ayah bundanya Islam, kedua juga Islam, dilanjutkan Islam. Tapi mereka lupa dengan Islam itu ada sebuah identitas ya, identitas yang harus dimiliki oleh seorang muslim ya. Dengan data di atas 50% ini kan menakutkan sebetulnya. Nah memang yang lebih greget itu adalah kita lebih konsen ke pemberantasan buta huruf Al-Quran ya. Makanya metode ini adalah sebuah mutiara yang diciptakan oleh Buya Musnar Sikumbang ya, karamallahu wajhah, di mana belajar Quran bisa lebih menyenangkan, lebih rileks, tapi lebih mudah diingat, dihafal, dan bahkan bisa baca Quran secepat mungkin. Ini terbukti dengan slogan Senyum Quran itu adalah datang senyum, pulang bisa baca Quran. Dengan metode atau garansi 3 jam bisa baca Quran. 3 jam bisa baca Quran. 3 jam bisa baca. Guru yang solehah, cantik, dermawan, dan bijak. Hari ini kita akan belajar berhidayah. Pola bebas, titik 1 di bawah. Ba. Pola bebas, titik 3 di atas. Sa. Pola bebas, titik 1 di atas. Nun. Pola bebas, titik 2 di bawah. Ya. Pola bebas, titik 1 di bawah. Ba. Pola bebas, titik 2 di atas. Ta. Pola bebas, titik 2 di bawah. Ya. Pola bebas, titik 3 di atas. Sa. Pola bebas, titik 2 di atas. Ta. Puji lagi. Hidup bahagia dengan Quran, hidup selamat dengan Quran. Mari bergabung bersama Yayasan Syiar Senyum Quran. Yayasan Syiar Senyum Quran. Datang senyum, pulang bisa baca Quran. Amin. Coba ini apa nak? Lah, ini anggaplah murid. Jadi cara bacanya kalau murid jangan langsung bablas. Coba ini apa nak? Lah, ini. Dari mana tanda fathah itu diambil? Alif. Yang dimiringkan. Jadi alif yang dimiringkan. Kenapa alif yang dipilih? Kenapa bukan ba? Kenapa bukan ta? Karena apa? Karena yang memanjangkan bunyi A adalah alif. Ternyata kalau kita tadabburi tanda baca saja itu dahsyat loh. Jadi bukan hanya sekedar tahu hafal fathah, kasroh, dhamma. Berapa banyak orang ditanya anak-anak itu pun tahu fathah, kasroh, dhamma, bahkan ada nyanyiannya. Paham nggak? Oke. Karena kalian sudah paham, langsung saja. Ada jejer mim. Terus? Nggak usah terus. Sudah. Ada jejer mim dibaca atau diganti panjang. Mam. Oke, sekarang lanjut. Ini apa nak? Supaya panjang gitu ya. Coba 1, 2, 3 mulai. Ulang. Oke, lanjut. Ini apa nak? Kali Ustaz. Ya. Min. Enggak, biar
kalau supaya anaknya nanti mudah, kan panjang kan naik kan, begitu aja panjang tapi 3 kali panjang atau 4 kali. Mim. Bebas sih, bebas gerakannya, nanti kita pakai standar yang lebih mudah. Jelas? Kita lanjut ya. Nah, hai. Yang cantik sedang mengaji. Coba langsung dipraktekkan, nak. Coba ini apa, nak? Ini Pak Nah, langsung aja. Hafiz Kelihatan nggak ini? sedang belajar TOT, Oke. cara mengajarkan. Oke, coba ini apa, nak? Nah, ini anggaplah murid. Jadi cara bacanya Wakem. kalau murid jangan langsung bablas. Orang habis Coba ya. ini apa, nak? Nah, ini nas. Fa. Ada jejer. Mim dibaca ikhlas atau diganti berarti ini dibaca bukan karena bertemu ba. Oh gitu. Kalau kalian belajar tajwid karena fokus ke ba. Itu kalau menghafal hukum tajwid kan. Tapi kalau belajar tanda nggak usah pusing dengan huruf berikutnya, langsung aja. Kalau langsung ada jejer mim sudah pasti iklan. Tapi kalau kalian belajar hukum maka harus lihat hurufnya dulu. Tapi kalau sayangnya ini hanya ada di mushaf standar internasional. Kalau Indonesia fathatain semua kan, sehingga sulit membedakan. Maka harus hafal huruf apa setelahnya. Itu kalau belajar Itulah kenapa ulama mengatakan belajar hukum tajwid secara teori adalah fardu kifayah. Karena bisa baca Quran, tetapi membaca Quran sesuai dengan tajwid hukumnya fardu ain. Nyambung nggak? Nyambung. Tapi kalau menggunakan mushaf Indonesia, standar Indonesia, berarti harus menguasai tajwid. Makanya harusnya ulama Indonesia salah kalau mengatakan belajar hukumnya harusnya fardu ain juga, karena mustahil bisa baca sesuai dengan tajwid kalau tidak paham hukumnya. Ya makanya kan ketika dalam peperangan itu ada salah seorang sahabat, bukan sahabat, pasukan muslim. Kan Islam kan sudah mulai keluar nih, sudah mulai ekspansi, sudah ada orang Syam yang masuk Islam, sudah ada orang Persia yang masuk Islam kan. Dalam peperangan mereka baca Quran, surah Taubah ayat 3. Wa azanu minallahi wa rasulih, annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Ya, yang benar yang mana? Jadi ayatnya wa rasuluhu atau wa rasulih. Jadi ada pasukan muslim dalam tenda baca begini, annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Fatal nggak? Fatal loh. Kalau nggak paham makna ya biasa aja, tapi paham makna pasti fatal. Kalau bahwasanya Allah dan Rasulnya berlepas diri terhadap orang musyrik, wa rasuli begitu pula berlepas kepada orang musyrik. Jadi kedudukan Rasul sama dengan orang musyrik. Kalau wa rasuli. Tapi kalau annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulu, maka Rasul kedudukannya sama dengan Allah, maknanya bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas kepada orang musyrik. Jadi beda baris, beda makna. Makanya setelah pelajaran huruf hijaiyah yang pertama diajarkan adalah baris. Karena baris, beda baris pasti beda makna, ya kan? Oke, nah tadi ini buat wawasan ya. Saya agak panjang kalau ini sedikit karena Hidup bahagia dengan Quran, hidup selamat dengan Quran. Mari bergabung bersama Yayasan Siar Senyum Quran. Yayasan Siar Senyum Quran. Datang senyum pulang bisa baca Quran. Amin. Ada tindak lanjut ya, kalau misalkan masih bisa presisi di bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan usahakan jadwalnya.
Selamat datang di Siar Senyum Quran. Belajar mengaji dengan mudah dan cepat, terarah dan sistematis cara bacanya. Kita baca Quran penuh senyuman. Hidup bahagia dengan Quran, hidup selamat dengan Quran. Mari bergabung bersama Yayasan Siar Senyum Quran.